Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 1022413. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah kelompok kami untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul makalah yang kami buat adalah Pengaruh Penggunaan Kecerdasan Buatan Terhadap Perubahan Cara Belajar Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Latar belakang kami memilih judul ini adalah karena perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, yang telah mengubah cara belajar mahasiswa, termasuk mahasiswa di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Mahasiswa kini lebih mudah mengakses informasi dan bimbingan melalui aplikasi seperti ChatGPT, Copilot, Grammarly, dan sebagainya. Meski membawa kemudahan, penggunaan AI juga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap gaya belajar, motivasi, dan kemandirian. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh AI terhadap perubahan cara belajar mahasiswa ITB sebagai dasar pengembangan strategi pembelajaran yang adaptif. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan AI dapat mengubah gaya belajar mahasiswa ITB. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan AI meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa ITB? Yang ketiga, bagaimana pola penggunaan AI oleh mahasiswa ITB dalam kegiatan belajar? Dan keempat adalah apa dampak jangka panjang dari penggunaan AI terhadap kebiasaan belajar mahasiswa ITB. Berikutnya adalah tujuan penulisan atau tujuan dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan gaya belajar mahasiswa ITB akibat penggunaan AI. Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan AI terhadap motivasi dan minat belajar mahasiswa ITB. Yang ketiga, mengidentifikasi pola penggunaan AI oleh mahasiswa ITB dalam proses pembelajaran. Dan keempat, mengevaluasi dampak keberlanjutan dalam penggunaan AI terhadap kebiasaan belajar mahasiswa ITB. Berikutnya adalah pengertian kecerdasan buatan. Apa itu AI? AI adalah satu kecerdasan buatan yang layaknya bisa seperti manusia, namun dikerjakan oleh komputer. Nah, manfaatnya apa sih dari penggunaan AI? Yang pertama ada efisiensi waktu dan energi. Kemudian yang kedua adalah akses yang fleksibel. Yang ketiga adalah umpan balik yang interaktif dan instan. Nah, berikutnya adalah tantangan. Tantangan apa sih yang akan dihadapi ketika banyaknya orang yang menggunakan AI? Yang pertama adalah pelanggaran etika akademik karena ini akan mencoreng atau mencoret nilai integritas dari mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan berlebihan. Ketika mahasiswa sudah nyaman menggunakan AI dalam belajar, terutama dalam tugas, mereka akan menyepelekan tugasnya. Jadi setiap mereka ada tugas, pasti mereka akan menyerahkannya kepada AI atau kecerdasan buatan. Sehingga itu akan menyebabkan ketergantungan. Dan yang ketiga adalah menurunnya kejujuran akademik. Sebagai contoh, jika mahasiswa mendapat tugas dari dosennya, atau seorang siswa mendapat tugas dari gurunya, dia tidak bisa menjawab secara langsung, maka dia akan memberikan tugasnya itu kepada AI atau kecerdasan buatan. Nah, oleh karena itu, tugas hasil tugas atau hasil tugas dari dosen atau guru itu adalah pekerjaan dari kecerdasan buatan atau AI, bukan pekerjaan dari mahasiswa atau siswa itu sendiri, sehingga menurunnya kejujuran akademik. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang kami gunakan adalah menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi kepustakaan melalui jurnal dan juga penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ITB. Berikut adalah hasil penelitian dari kuesioner yang telah kami sebar. Yang pertama adalah jumlah versus intensitas kegiatan belajar daring. Berdasarkan diagram ini, rata-rata mahasiswa ITB ini kegiatan belajar daringnya berada di intensitas sedang. Ada juga yang sangat tinggi bahkan yang sangat rendah. Cuma responden tapi responden
kami rata-rata menjawab sedang. Nah, berikutnya ini adalah pertanyaannya adalah seberapa sering responden menggunakan kecerdasan buatan dalam membantu belajar. Nah, di sini dapat dilihat pada diagram lingkaran ini bahwa 70% responden menjawab hampir setiap hari mereka menggunakan kecerdasan buatan dalam belajar daring. Ada juga 15% orang yang selalu menggunakan kecerdasan buatan atau AI ini. Ada juga 15% orang lainnya yang jarang menggunakan. Dan terakhir, kami ada diagram yaitu aplikasi atau layanan AI apa yang paling sering digunakan oleh responden untuk akses belajar. Mereka sepakat bahwa mereka memilih ChatGPT untuk eh, digunakan sebagai akses belajar. Nah, dari ketiga diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitiannya yang pertama, 85% mahasiswa ITB sering atau selalu menggunakan AI. Kemudian ChatGPT menjadi platform AI yang paling banyak digunakan. Yang ketiga adalah jenis penggunaan AI mencakup membantu mengerjakan tugas, memahami materi kuliah, menyusun presentasi, hingga diskusi mengenai topik umum. Dan ada pula 15% responden yang jarang atau tidak menggunakan AI dengan alasan belum terbiasa, tidak percaya hasilnya, atau lebih nyaman dengan cara tradisional atau konvensional. Nah, simpulan dari makalah penelitian kami, yang pertama adalah penggunaan AI telah mengubah gaya belajar mahasiswa ITB menjadi lebih mengandalkan AI karena dirasa lebih efisien dan berbasis pencarian cepat. Yang kedua, penggunaan AI berhasil meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa ITB karena fleksibilitas dan kemudahan akses. Hal ini memberikan kenyamanan belajar yang berdampak pada meningkatnya motivasi mahasiswa. Yang ketiga, pola penggunaan AI oleh mahasiswa ITB dalam kegiatan belajar termasuk ke dalam intensitas tinggi dengan pilihan terbanyak menggunakan aplikasi kecerdasan buatan yaitu ChatGPT. Dan keempat adalah dampak jangka panjang dari penggunaan AI terhadap kebiasaan belajar mahasiswa ITB adalah ketergantungan sehingga dapat menurunkan keterampilan berpikir kritis dan kemandirian belajar serta dapat menimbulkan plagiarisme. Dan terakhir adalah saran. Saran yang kami buat, kami bagi ke dalam tiga termin. Termin pertama yaitu untuk kampus dan dosen, yaitu edukasi etika penggunaan AI, integrasi AI dalam pembelajaran kritis, dan pembuatan pedoman resmi penggunaan AI. Kemudian termin kedua adalah untuk mahasiswa. Pertama itu gunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab, seimbangkan AI dengan belajar mandiri, dan tingkatkan literasi teknologi. Dan terakhir, termin terakhir, yaitu untuk penelitian berikutnya, yaitu perlu studi lebih luas dan beragam. Karena studi yang kami buat adalah di lingkup mahasiswa ITB saja. Kemudian juga lakukan penelitian jangka panjang terkait dampak dari AI. Terlebih, semakin tahun AI akan semakin berkembang, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seiring berkembangnya AI. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.